Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita belajar pelajaran matematika kelas 6. Untuk materi kali ini kita akan membahas yaitu menyelesaikan soal cerita yang berkaitan dengan operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Untuk lebih jelasnya, kalian simak berikut ini. Adapun tujuan pembelajaran, sebelum kita melanjutkan membahas bagaimana cara menyelesaikan soal cerita bilangan bulat, ada beberapa hal yang perlu anak-anak ingat. Yang pertama, apa sih sebenarnya bilangan bulat itu? Bilangan bulat adalah bilangannya terdiri dari bilangan 0, bilangan positif, dan bilangan negatif. Bagaimana selanjutnya cara menyelesaikan soal cerita? Untuk menyelesaikan soal cerita bilangan bulat, anak-anak perlu mengetahui mana yang termasuk kata-kata yang mengandung makna kalimat positif, mana kata-kata yang mengandung kalimat negatif. Ciri-ciri kata-kata yang mengandung bilangan negatif yaitu contoh mundur. Misal, mundur 5 langkah ke belakang. Di dalam, misal berada di dalam kulkas. Kalah, di bawah permukaan air laut. Rugi, turun. Ciri-ciri kata-kata yang mengandung bilangan positif: maju, di luar, menang, di atas, untung, naik, dan masih ada banyak kata-kata yang lain yang bisa anak-anak sebutkan, mana yang mengandung bilangan negatif, mana yang mengandung bilangan positif. Oke, mari sekarang kita belajar menyelesaikan soal cerita yang mengandung operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Contoh soal yang pertama. Seekor paus berada di kedalaman 4 meter. Kemudian paus tersebut melompat ke atas setinggi 12 meter. Berapa ketinggian yang dicapai paus tersebut dari permukaan air laut? Mari kita bahas satu persatu kata-kata yang ada dalam soal cerita ini. Yang pertama, paus berada di kedalaman 4 meter. Ada kata kedalaman. Ingat, kata di dalam. Berarti mengandung kalimat positif atau negatif. Iya, ke dalam 4 meter mengandung kalimat negatif. Sehingga kedalaman 4 meter sama dengan negatif 4 meter. Kemudian, paus tersebut melompat ke atas setinggi 12 meter. Ingat, ada kata-kata melompat ke atas. Ke atas mengandung kalimat positif apa negatif ya? Iya, ke atas mengandung kalimat positif, sehingga melompat ke atas sama dengan positif 12 meter. Kalimat matematikanya negatif 4 meter ditambah 12 meter. Cara menghitungnya, ingat, 4 meter bertanda negatif, 12 meter bertanda positif. Karena keduanya bertanda beda, cara menghitungnya yaitu dengan cara mengurangkan. Ingat, beda tanda, cara menghitungnya dengan mengurangkan angka yang besar dengan angka yang kecil. 4 dengan 12 besar mana ya? Iya, besar 12. Sehingga 12 kita kurangi dengan angka 4. Hasilnya adalah 8. Karena angka yang lebih besar positif, maka 8 bertanda positif. Sehingga hasilnya positif 8 meter. Jadi, ketinggian yang dicapai paus tersebut adalah 8 meter.
Mulai paham kan? Kita lanjutkan contoh soal yang kedua. Anton meminjam kelereng sebanyak 5 butir. Setelah bermain, ia menang sebanyak 15 butir. Berapa butir sisa kelereng Anton? Coba kita amati, kita lihat kalimat dalam soal cerita ini. Kalimat yang pertama, meminjam kelereng sebanyak 5 butir. Ada kata meminjam. Meminjam mengandung makna bilangan positif atau negatif ya? Iya, kata meminjam 5 butir mengandung bilangan negatif. Sehingga meminjam 5 butir sama dengan negatif 5. Bermain menang sebanyak 15 butir. Menang. Menang kira-kira mengandung makna kata-kata positif apa negatif ya? Iya, menang mengandung makna positif. Sehingga menang 15 butir sama dengan positif 15. Kalimat matematikanya menjadi negatif 5 ditambah 15. Hasilnya, ingat kedua bilangan ini bertanda beda. Maka cara menghitungnya yaitu dengan cara ya kita kurangi angka yang besar dengan angka yang kecil. Sekarang lihat 5 dengan 15 besar mana kira-kira ayo? Ya, lebih besar 15. Karena 15 angkanya lebih besar dari 5, maka 15 kita kurangi 5 yaitu 10. Karena angka yang lebih besar bertanda positif, maka hasilnya juga ikut bertanda positif. Sehingga hasilnya positif 10. Jadi, sisa kelereng Anton adalah 10 butir. Semakin seru kan? Mari kita coba contoh berikut ini. Suhu di negara Jepang negatif 4 derajat Celcius, sedangkan suhu di Indonesia 30 derajat Celcius. Berapa selisih suhu di kedua negara tersebut? Sebelum kita membuat kalimat matematika, lihat anak-anak di soal ada kata berapa selisih suhu di kedua negara. Ada kata-kata selisih. Selisih artinya angka yang nilainya lebih besar dikurangi yang nilainya lebih kecil. Coba kalian lihat 30 derajat Celcius dengan negatif 4 derajat Celcius. Ingat, angka yang nilainya besar bukan angka yang besar, tapi nilainya yang lebih besar. 30 derajat Celcius bertanda positif. Angka bertanda positif semakin besar, nilainya semakin besar pula. Angka yang bertanda negatif, semakin besar angkanya bertanda negatif, semakin kecil nilainya. Sehingga di sini dapat disimpulkan kalimat matematikanya karena 30 derajat itu nilainya lebih besar daripada negatif 4, maka 30 derajat kita kurangi dengan angka yang nilainya kecil yaitu negatif 4 derajat Celcius. Coba lihat. Dari kalimat matematika ini ada tanda 2, ingat ada tanda jejer 2, maka tanda 2 ini harus kita kalikan terlebih dahulu. 30 derajat Celcius kita pindah, negatif kali negatif sama dengan positif, 4 derajat Celcius kita pindah sama dengan 30 derajat Celcius tandanya positif, 4 derajat Celcius tandanya positif. Sama-sama positif, cara menghitungnya yaitu dengan dijumlah. 30 ditambah 4 sama dengan 34. Karena keduanya tandanya positif, maka hasilnya ikut positif. Sehingga hasilnya positif 34 derajat Celcius. Jadi selisih suhu di kedua negara tersebut 34 derajat Celcius. Semakin paham kan? Semakin bisa kan? Oke, sekarang kita lanjut. Kita berlatih beberapa latihan soal berikut ini. Kalian kerjakan 1-5. Ingat pesan Bu Guru, kalian catat
tadi tahap-tahapan bagian-bagian yang penting dalam materi ini kalian catat di buku tulis ya. Yang kedua, kalian kerjakan soal ini 1-5 kamu kerjakan di lembaran kertas. Kalian kumpulkan pada hari Sabtu. Jangan lupa pada hari Sabtu. Tidak boleh melebihi batas waktu hari Sabtu. Itu saja, mudah-mudahan ilmu hari ini bisa bermanfaat untuk anak-anakku. Alhamdulillah, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.